Akhi, masalah semacam itu, nasihat anak diselesaikan berdua dari dua sisi, karena akan jadi mentah kalau anak ngomong di sini. Dalam arti, kalau cerita antum itu benar, apa adanya, gak ada yang dikurangi. Gak ada yang dikurangi. Maka yang butuh dinasihati itu istri. Dan keluarga istri yang antum katakan malah ustadz. Gitu. Ini malah ustadz. Tapi ala kulli hal, anak katakan. Pertama ya akhi, tidak ada wanita yang sempurna. Istri kita itu bukan peri, bukan bidadari. Dan memang fitrah wanita itu bengkok. Jadi kata Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj." Yani istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kamu kepada istri-istrimu. Yani karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namanya tulang rusuk yang bengkok itu ya kaku, ya keras, kotor lagi, belepotan dengan darah dan daging. Nah, itu harus dipahami dari awal. Sehingga antum gak nuntut istri itu sempurna. Gak ada yang sempurna di muka bumi. Tapi bedanya, ada yang bengkok itu nemen, ada yang bengkok gak patek nemen. Ada yang kerasnya itu sedikit bisa melunak, ada yang kerasnya itu gak bisa melunak. Antum sebagai suami ya akhi, itu mesti tahulah di mana titik-titik kebaikan istri antum. Mesti tahulah kapan istri antum itu bisa diajak ngomong. Dan bagaimana caranya agar bicara itu masuk ke dia. Ada seorang wanita itu yang bisa diomongi, tunduk nih pakai dalil. Ada wanita itu dipakai dalil malah mentah. Ada orang itu yang maunya itu bukan dalil. Maunya itu adalah diomongi tentang masa depannya. Sampeyan nanti tidak dari wong tuwa, tundui mantu kok ya sampeyan iku piye, kan kok ngono ya. Ada yang semacam itu. Ada yang lainnya. Jadi, pertama nasihat anak. Cari waktu-waktu yang pas untuk ngomong istri. Antum gak usah ngomong kepada orang tuanya istri. Karena itu di luar kemampuan. Mantu ngomong di mentua dalam masalah semacam itu yang terjadi tukaran. Yakin itu. Tapi ngomong istri itu hak kan antum suami. Cari waktu yang tepat. Waktu di mana sang istri itu mampu untuk diomongin. Jangan gunakan bahasa dalil. Karena dohir berarti dia itu anaknya ustadz. Jadi dalil ngomong sama bapak terus didalili balik. Repot lah. Diomongi dengan bahasa sekarang di kita itu masih jadi mantu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita ikut jadi mentua, jadi mertua. Kita tuh jadi anak, jadi orang tua, jadi mertua. Lah, nanti nek kita itu punya anak laki-laki, terus mendapatkan istri yang istrinya itu nggak mau sama sekali diajak mampir di rumah kita, itu perasaan kita itu piye gitu loh. Perasaan kita itu bagaimana? Perasaan kita itu bagaimana? Cobalah diomongi dengan cara yang semacam itu. Cari titik-titik nasihat itu bisa masuk. Nasihat itu bisa masuk. Itu usahakan. Sambil banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di waktu-waktu istri belum mau, antum kewajiban, antum seorang suami ya akhi, punya kewajiban untuk berbuat baik kepada keluarga. Kalau memang keluarga itu butuh untuk misalkan antum itu tinggal di sana, 500 meter itu lo jalan kaki itu lo belum capek. 500 meter itu lo jalan kaki itu lo belum capek. Ya nggak harus nginap di rumah itu sama tuh, tapi main di
didekatkan, keluarganya itu didekatkan, ya main sebentar, anak-anaknya dibawa ke sana sebentar, nggak harus nginep. Bisa jadi istri begitu itu karena antum memaksakan untuk nginep. Jadi memang kadang-kadang itu, dan kadang-kadang istri itu nggak mau nginep karena kondisi rumah dari rumah mertuanya dia yang semacam itu. Jadi makanya Anda katakan, jadi dalam kasus semacam ini Anda tidak bisa menghukumi dari satu sisi. Ini masih cerita antum. Kita harus tahu, ini posisi dari pihak istri itu sebenarnya alasan dia itu kenapa. Karena sebenarnya wanita yang baik itu mestinya nggak bisa macam itu. Kalau begitu berarti ada alasannya. Lah, alasan ini masuk akal apa tidak? Itu yang perlu kemudian difahami. Kalau memang masuk akal, maka berarti ada yang perlu dibenahi dari satu sisi dan sisi yang lainnya. Ala kulin semacam itu nasihat anak sebaiknya diomongi dengan bagus, dinasihati gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa jadi kalau memang mentok gak bisa, harus melibatkan orang ketiga, nggak apa-apa, datang kepada seorang ustadz, berdua loh ya, jangan bukan satu. Yani berdua, yani untuk bisa diskusikan masalah itu dengan baik. Yani titik masalahnya itu di mana, alasannya itu apa. Wong iku nek waras itu mesti dua alasan. Berbuat apa itu mesti punya alasan. Lah, nanti nek wis alasan itu kok pokoknya aku gak gelem. Pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya semacam itu nggak mau, maka tinggal dipandang titik maslahat mafsadahnya. Lanjut apa tidak rumah tangga tersebut, itu sudah mentok. Karena sebenarnya antum itu punya kewajiban besar seorang laki-laki kepada keluarga. Ini satu hal yang aneh. Kalau kemudian kita itu diramut oleh anak bapak ibu kita dari kecil sampai gede. Gede-gede kemudian kita dinikahkan, harapannya kan orang tua itu anaknya itu benar jadi anak yang berbakti, bahagia dirinya, anaknya itu ini bakti kepada ini orang tuanya. Kalau memang semacam itu kemudian nggak jadi, itu kan perlu masalah banget bagi ini orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam.